Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi di Asbo Herba Holistic Class. Alhamdulillah. Masih bersama Mas Bayu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sobat Asbo juga selalu sehat, dihindarkan dari penyakit karena sudah tahu ilmunya. Tiap hari belajar tentang penyakit. Baik. Kali ini kita akan bahas apa ini? Usus buntu. Masalah. Ini penyakit yang banyak dialami juga ya. Anak muda terutama ini. Anak muda terutama. Iya. Mahasiswa nih, anak kos. Usus buntu. Tadi sebelum kesini kesini tuh sempat ngobrol sama teman di kantor tadi. Iya. Gimana itu? Gimana ceritanya gimana? Oh, ceritanya gini. Jadi adiknya itu masih SD ya. Adiknya masih SD udah kena usus buntu. Nah itu harus dioperasi kan, masih kecil gitu. Oh kasiannya. Tapi emang usus buntu itu harus dioperasi? Iya, kalau udah stadion terakhir harus dioperasi kan. Sebenarnya ada gejalanya. Biasanya agak sedikit nyeri di perut sebelah kanan. Ingat ya, kanan ya? Iya kanan, kanan. Sakit gitu. Perutnya kembung, sering kembung gitu. Ini kan. Tapi usus buntu itu sebetulnya penyakit atau organ sih? Organ sih. Organ ya. Iya, jadi namanya appendix tuh. Nanti bisa searching tuh, namanya appendix tuh. Appendicitis. Jadi satu bagian pada usus di dalam tubuh kita yang menghubungkan antara usus 12 jari kepada usus besar gitu. Dan itu posisinya di sebelah kanan. Dan itu adalah salah satu organ yang dia itu memproduksi sel imunitas di dalam tubuh kita. Nah, jadi usus itu memproduksi sel imunitas 70% dan itu salah satunya yang buntu itu kayak ya lancip kecil itu, jadi dia produksi itu. Masya Allah, itu Allah tuh punya maksud tuh. Nggak mungkin ciptain itu nggak ada maksudnya kan itu. Kadang-kadang juga ada tradisi di Indonesia kan, kalau sunatan sekalian usus buntunya dibuang juga biar nggak kena usus buntu, katanya nggak ada gunanya juga katanya. Lah gimana? Berarti dioperasi dalam gitu? Iya, ya dioperasi kayak itu, diangkat usus buntunya. Berarti usus buntu itu, karena umumnya masyarakat paham kan usus buntu itu penyakit lah. Ya, ternyata usus buntu itu organ. Kelenjar ya. Kelenjar. Iya, kelenjar yang dia memproduksi sel imunitas untuk perut kan tempat masuknya berbagai hal ya. Keserakahan kita semuanya masuk ke perut gitu ya. Jadi ada itu kerja untuk apa sih? Wah, untuk punya duit untuk apa? Untuk makan, masuk semua kan ibaratnya. Nah, itu kan salah satunya dia menggawangi sel imunitas kita, sel daya tahan tubuh di situ. Produksi tentara yang menguatkan tubuh kita. Tapi secara umum dipahami kalau orang udah sebut usus buntu itu berarti udah penyakit tadi. Iya. Padahal usus buntu organ kan? Organ. Iya. Kalau ini sendiri, ciri-ciri orang usus buntu itu? Pertama, semua orang punya usus buntu ya, appendix itu punya itu. Mungkin penyakit di usus buntu itu tepatnya peradangan. Nah, peradangan itu contoh kayak ada kayak inilah sini, koreng gitu atau ada luka gitu loh. Nah, pertanyaan kenapa nimbul peradangan itu? Kan ada aktivitas-aktivitas yang membuat usus buntu itu menjadi terluka, sehingga dia akan terjadi peradangan ya, memar gitu segala macam, gitu. Nah, biasanya tuh masalah penyakit usus buntu akibat peradangan itu karena tinja atau kotoran atau itu tertahan di usus besar. Jadi kotorannya itu nggak keluar, sehingga karena tertahan akhirnya masuk ke usus buntu. Nah, karena dia buntu nggak bisa keluar lagi, jadilah terjadi peradangan. Dan lama-lama kalau nggak dioperasi jadi busuk kayak gitu. Nah, yang bikin busuk apa? Kotoran. Pastikan BAB makanya. Gitu. Jadi kalau sehari nggak BAB, nah itu kan sinyal lo ya. Sebelum terjadi usus buntu, bagaimana caranya kita bisa BAB? Jadi kita kalau udah punya kesadaran sehari belum BAB, atau ketika BAB rasanya keras, harus didorong dan keras sampai kepala pusing, itu sinyal bagi orang yang berilmu. Maka harus cari solusi, jangan dibiarkan. Nah, pembiaran itu yang nanti akan jadi masalah. Nah, berarti ini sekalian. Usus buntu itu bisa ini nggak? Misal sembuh dengan sendirinya gitu? Asalkan kotorannya keluar. Terjadi peradangan itu karena ada sisa makanan yang ada di dalam feses atau tinja atau itu masuk ke situ kan, harus keluar kan. Nah, untuk keluarnya gimana? Kalau dioperasi kan mahal banget ya. Nah, itu kita pakai herbal. Kalau kasih solusi, gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Gejalanya tuh bisa dilihat, sinyalnya itu Anda tuh hari ini BAB apa enggak? Cek, ada udah BAB belum hari ini?
Belum. Serius nih, aku ngomong serius tuh. Ini masalah BAB itu masalah krusial, masalah bagus ya yang harus kita. Itu sinyal loh. Iya. Jangan mikirannya makan doang, pikirin keluarnya, gitu loh. Seimbang namanya itu. Itu kalau misal udah sakit banget itu ya. Iya. Nah, indikasinya ini lagi, bro, kembung. Ketika udah kembung ya, orang namanya nggak BAB kan sering kembung kan? Iya. Sebeh, makan nggak enak, terlalu bau mulutnya, Begah ya. iya begah, gitu. Terus nanti masuk ke kepala pusing gitu, ya sampai kadang-kadang sampai sini sakit. Kalau itu udah agak parah, gitu. Tapi ketika kita keluarkan kotoran itu, sor sama gasnya segala macam, itu dia akan bersih kan? Dan ketika bersih dia akan sembuh dengan sendirinya itu. Oke. Itu usus buntu tuh teman-teman bisa sembuh dengan sendirinya, nggak harus operasi. Iya. Tapi asalkan kotorannya dikeluarkan. Dikeluarkan ya. Itu di tahap awal itu stadion awal itu adalah kita membaca sinyal tubuh. Tapi nanti ya, ada ya sampai kondisi yang dia udah nggak bisa dikeluarkan kotorannya kecuali harus dioperasi memang. Karena udah busuk. Udah busuk. Karena udah ibaratnya dari awal dia nggak peduli AB lah, udahlah cuman ini aja biasa, nggak dirasakan. Nah jangan kayak gitu, sakit jangan nggak dirasakan. Iya. Sakit itu Allah kasih sinyal ke tubuh kita untuk kita menyelesaikan itu. Jadi ketika tubuh Mas Arif nih sakit tuh, itu kan Allah lagi ngasih sinyal biar kita tanggap, biar kita peka kan. Jangan dibiarin aja, wah aku kuat kok. Nah itu kan berarti melawan sok kuat kan. Iya kan? Jadi gitu, makanya ini kenapa sih kepala pusing gitu? Ada apa sih? Oh berarti aliran darah ke kepala tuh kurang. Oh berarti kurang minum. Oh kurang tidur kayak gitu, makanya jangan dipaksa gitu loh. Iya. Jangan dipaksa gitu, karena kita punya batas limit, ada batasnya gitu. Makanya ketika sinyal itu ya harus kita tangani segera. Dia lagi teriak-teriak, Mas Arif, aku butuh bantuan gitu. Berarti kasarnya gitu. Udah diem aja kayak gitu kan. Ya udah kita bantu dia. Nah itu namanya hablum minan nafsi. Jadi menjaga diri dengan diri kita sendiri. Gitu. Kita punya amanah itu. Tadi kalau lagi kena ini usus buntu itu, iya. Selain begah itu ada lagi kondisi tubuhnya itu ciri-cirinya kalau lagi nyeri ya. Nyeri Banget tuh, nyeri gitu. Terus kemudian sampai sakit kepala. Terus kayak tertusuk sampai ke sini. Agak sakit banget sampai ke sini. Gitu. Jadi loyo juga berarti. Loyo, namanya nggak ada. Makan nggak enak segala macam. Langsung makan berkurang karena kan ada masalah itu. Dan kembung, sering sebah perutnya, kerasa penuh gitu. Nanti kalau dibiarkan larut-larut itu bisa busuk nanti. Dan itu busuk harus dioperasi. kan, harus dioperasi. Iya, karena udah masuk ke situ kan. Begitu kan zat yang busuk harus dikeluarkan, kotoran harus dikeluarkan. Nah, kotorannya nggak keluar, akhirnya lama-lama jangan kan itu lama sebulan 2 bulan itu busuk loh, hati-hati loh. Gitu ya. Berarti harus betul-betul harus sering-sering dibersihkan. Iya, sering dibersihkan. Karena kalau udah parah harus dioperasi dan biayanya mahal. Mahal itu bisa puluhan juta. Nah, bersihkannya pakai yang alami juga, pakai daun-daunan, pakai herbal. Iya. Jadi aman. Insyaallah. Tapi kalau misalnya udah dibersihkan begitu, akan ada kemungkinan kena lagi gitu. Ya kalau makan tergantung. Jadi usus buntu itu terbentuk dari kotoran yang tertahan. Iya, kotoran. Nah, ngantri dia nggak keluar, akhirnya masuk ke usus buntu. Usus buntu lah, kita udah masuk itu di sini nggak keluar tuh malah kan, lama-lama kan ini jadi peradangan kan. Iya. Kayak gitu. Makanya perlu minum teh detox gitu. Saya ngomong aja deh, minum teh detox malam sebelum tidur tuh penting. Campur jahe, campur herbal yang lebih bagus lagi. Itu campur madu lah kalau ada madu gitu. Itu lebih bagus lagi. Jadi dibersihkan itu. Gitu. Misalkan kalau udah dioperasi berarti udah nggak bisa lagi kena usus buntu ya? Kalau masih bisa? Dia kalau udah nggak dioperasi dia sudah dipotong kan. Nah nanti tapi bisa kena penyakit yang lain salah satunya gitu. Jadi kalau udah dioperasi salah satu kelemahannya itu adalah jadi usus buntu apa sih? Usus buntu itu kan dia berfungsi untuk menghasilkan sel imunitas. Jadi ketika dia udah dipotong maka daya tahan tubuh kita nggak kuat jadinya. Gampang sakit malah karena kan dia melindungi bagian tubuh ini. Jadi ada 2 hal. Yang pertama tuh di sini ya. Kita tuh punya kelenjar di sini nih. Ya kayak yang kalau misalnya bengkak jadi kayak mandel itu. Itu juga melindungi di bagian atas. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi batuk atau apa dipijat bagian sininya gini. Ya yang apa namanya? Pangkal lehernya gitu. Dan kemudian kalau ini dini. Makanya saya katakan ada beberapa pijat usus tuh. Jadi sebelah ini pijat nih sebelum tidur. Sama di bawah pusar nih. Terus minum air putih atau minum teh detox paginya biar keluar semua. Itu untuk merawat usus ya? Iya biar nanti kalau pas bisa keluar semua. Sehingga nanti
usus buntunya jadi bersih. Iya, bersih. Ya kan harus dibersih lah, motor aja nggak dibersihin kan masalah kan. Iya. Itu usus kita kan itu. Ya jadi jangan kemudian kita mikirannya, oh udah ini dipotong buangan kayak gitu ya. Kita nggak. Dia itu bukan alat ya, ini tuh organ yang diamanahkan kepada kita gitu, maka harus dijaga itu. Kan ada beberapa mitosnya itu kalau kemasukan biji ya, biji cabai, biji ini, ya kan kalau bijinya ngedap di situ kan nggak bisa keluar. Kalau bijinya keluar ya aman aja. Intinya akan mulanya karena tertahannya kotoran kita, BAB kita nggak keluar sehingga akhirnya masuk itu. Ini akar masalahnya di situ. Nah, penanganannya nanti tergantung stadion berapa. Kalau udah sampai membusuk ya harus dipotong. Nanti busuk semuanya nanti, membusuk semuanya. Gitu. Ah iya. Jadi solusi dari Asbo nih. Ya, jadi solusi Asbo itu solusi pencegahan. Biar Anda itu bisa menghemat, itu nggak habis puluhan juta segala macam untuk operasi, mencegah. Minum teh detox minimal 2 hari sekali lah, 1 gelas sebelum tidur. Ya. Murah kok dibandingkan operasi. Insya Allah murah gitu ya. Kok mules bolak-balik? Ya memang tujuannya itu membersihkan gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif. Jadi kalau minum teh detox bolak-balik ke WC, jangan malah fokus ke negatifnya. Yang keluar itu kotoran. Masa nggak ikhlas sih? Ikhlas sih. Ya nggak, harus ikhlas itu. Walaupun dan bukan yang kotor, angin keluarkan pos gitu kan. Ya cobain aja teh detoxnya insya Allah. Gitu. Selain teh detox ada lagi? Nah, makanan berserat sebetulnya. Jadi kalau makanan banyak sayur-sayurannya gitu loh. Jadi jangan makan tuh nggak ada sayurnya sama sekali. Ya makanan yang ada seratnya lah. Ada seratnya, kemudian kurangi makan makanan proses ya. Hati-hati mie instan ya. Mie instan tuh bikin IBS deh. Ya IBS tuh. Jadi iritasi bowel syndrome. Jadi iritasi usus. Jadi kalau Anda makan mie instan ya sebulan sekali atau 2 kali aja udahlah. Dan itu tambah sayur yang banyak gitu. Boleh, nggak diharamkan. Itu namanya makanan instan kan, bukan setiap hari kan. Kan gitu. Kalau setiap hari namanya bukan makanan instan lagi, makanan pokok kan gitu. Kan gitu. Makanya itu hal-hal yang sifatnya kayak gitu tuh, mie instan gitu kan. Minum-minuman yang bersoda, berkarbonat atau alkohol segala macam itu kan banyak kan masuk itu. Kalau itu warna perutnya buncit kalau bagi peminum kan gitu. Jadi bahaya juga. Karena apa? Kalau udah sakit tuh rasanya nggak karu-karuan tuh. Serius tuh. Nggak bisa digantikan orang lain. Jadi ingat ketika kamu sakit ya, biar kamu bersyukur. Bersyukur itu. Kita ketika lagi sehat, untuk mensyukuri sehat itu caranya gimana? Ingat ketika kita terbaring sakit, nggak bisa kemana-mana, kepala pusing, cenut-cenut, ya rasanya enak gak sih? Nggak enak lah ya. Jadi lah itulah syukur, alhamdulillah ya Allah Engkau beri kesehatan hari ini gitu. Ya mudah-mudahan dengan kesehatan ini menjadikan hamba itu semakin dekat kepada Engkau ya Allah gitu. Jadi akhirnya ada perasaan al-idrok itu terhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Berarti yang ramai dibicarakan di masyarakat itu biji-bijian gitu yang membuat tersumbat itu mitos tadi. Iya mitos. Ya itu bisa tersumbat karena kalau masuk dan kalau tinjanya nggak keluar kan gitu. Tapi kalau langsung keluar kan nggak akan masuk. Berarti kan kecil itu ya? Iya. Kecil. Itu yang potensial untuk menyumbat itu apa? Makanan-makanan, mungkin ada makanan yang potensial untuk tadi makanannya nggak berserat ya. Makan tadi kayak mie instan, tepung-tepungan gitu loh. Itu jadi terlalu banyak makan tepung itu, minuman berkarbonasi, bersoda itu yang akhirnya membuat tersumbat itu. Gitu. Kalau jarang minum kan ya? Jarang minum juga sama. Jarang minum air putih ya. Gitu. Baik. Mungkin itu dulu terkait usus buntu. Barangkali ada yang mau disampaikan? Yang disampaikan nih, cegah itu sebelum terjadi. Jadi kata Rasul itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu. Dan artinya apa? Mencegah itu obat terbaik. Udah itu aja pesannya. Baik. Itu Sobat Asbo. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tersisa di kepala, kira-kira belum sempat dibahas di sini, bisa disampaikan di kolom komentar. Ya. Akan dibahas lagi berikutnya oleh Mas Bayo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.